Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, ya Allah, di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya baca ayat 8 dan 9. Firman-Nya berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Kita mau supaya ibadah kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Kita rindu supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Karena firman-Nya berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena itu firman Allah hari ini mengajar kita ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Ibadah seperti apakah yang sia-sia di mata Tuhan? Dengan harapan kita menyadari dan mengerti itu, dan kita coba memperbaikinya, supaya ibadah kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Mari kita lihat dasarnya ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma, sama saja dengan sia-sia mereka beribadah kepadaku. Sama juga dengan ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Lalu ibadah yang sia-sia di mata Tuhan itu ibadah yang seperti yang apa? Ibadah yang model apa? Ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi percuma mereka beribadah kalau bibir memuliakan Tuhan, tapi hati jauh daripada Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa ibadah yang sia-sia di mata Tuhan adalah kalau hati kita jauh dari Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang memuji dan memuliakan Tuhan, tapi hati kita sesungguhnya tidak kepada Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Maka ibadah model seperti itu dikategorikan sebagai ibadah yang sia-sia di mata Tuhan, atau pinjam kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Itu berarti bahwa kita belajar. Kalau ibadah yang sia-sia itu, kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka itu berarti tidak boleh seperti itu. Kita belajar supaya bibir kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita juga dekat kepada Tuhan. Kalau hal ini yang terjadi, maka itu ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kita belajar supaya hati kita terus dekat kepada Tuhan. Hati kita terus melekat kepada Tuhan. Supaya puji-pujian kita, ibadah-ibadah kita tidak percuma di mata Tuhan. Jadi hal yang pertama, ibadah yang sia-sia di mata Tuhan adalah kalau hati kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini dalam konteks ketika murid-murid pada waktu itu dikritik oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang Farisi, karena mereka melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu dikritik oleh ahli Taurat. Berdasarkan ayat itulah maka Yesus memberikan suatu jawaban. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Salahnya ahli Taurat dan Farisi adalah mereka mengorbankan perintah Allah, mengorbankan firman Allah demi melaksanakan adat istiadat nenek moyang mereka. Seperti apa yang dikorbankan itu? Ayat 4 dan 5. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Ayat 8, ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Itu masalahnya. Mereka lebih melakukan yang diajarkan, yang diperintahkan manusia, lebih daripada apa yang difirmankan Allah. Kalau hal itu yang terjadi, maka Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Kalau kita lebih mengutamakan perintah manusia daripada perintah Tuhan, maka ibadah kita dikategorikan sebagai ibadah yang percuma atau ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Itu berarti bahwa sebagai umat kita belajar supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus lebih mengutamakan perintah Tuhan. Kita harus lebih mengutamakan firman Allah, bukan adat istiadat yang kita utamakan. Karena kalau kita lebih mengutamakan adat istiadat kita, maka Yesus akan berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku." Sesungguhnya konteks ayat ini juga Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh melaksanakan adat istiadat itu. Yang salahnya kalau kita lebih mengutamakan, lebih melakukan adat istiadat, dan kita mengorbankan perintah Allah ataupun firman Allah. Harusnya dua-dua kita lakukan, kita bisa mengutamakan untuk melakukan firman, melakukan apa yang diajarkan Tuhan, dan adat istiadat yang tidak yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman, bisa saja kita melakukannya. Yang penting firman Allah yang harus lebih diutamakan dalam hidup kita, supaya ibadah kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami akan ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya ibadah kami tidak sia-sia di mata Tuhan. Ketika hati kami jauh dari Tuhan, ketika ajaran yang kami lakukan adalah perintah manusia, maka itu ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Karena itu tolong kami, supaya hati kami tetap dekat kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami mengutamakan ajaran firman perintah Tuhan melebihi perintah-perintah manusia yang lain. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.